Sebuah sedan mewah ringsek parah usai terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan batu di ruas tol Wiyoto Wiono, kilometer 18-200 Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Kecelakaan bermula ketika sedan yang ditumpangi oleh sepasang suami istri ini melaju dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi. Ketika berada di kilometer 18-200, tiba-tiba sedan tersebut menabrak bagian belakang truk yang tengah melintas di lajur 2. Kerasnya hantaman membuat sedan ringsek parah hingga sopir dilaporkan meninggal dunia di tempat. Sementara penumpang di sebelahnya mengalami luka berat. Benturan dari belakang. Jadi saya pergi ke mobil, saya periksa, saya kira yang ada kerusakan mobil. Ternyata sudah ada mobil di belakang saya nabrak mobil. Di belakang. Ya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Penyergapan ini dilakukan oleh tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat di wilayah perbatasan Pasaman Barat. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 98 kg daun ganja kering siap edar yang disembunyikan dalam bagasi mobil. Dari informasi itu kita koordinasi di sini tadi, Pak. Kedua kurir mengaku membawa ganja dari wilayah Penyambungan Sumatera Utara menuju Padang, Sumatera Barat. Dan untuk mengelabui petugas di jalur pemeriksaan, pelaku mengaku sebagai relawan bencana. Kita ketahui mau pergantian akhir tahun, mereka sengaja melihat, mereka sengaja memanfaatkan waktu bencana ini. Mereka pikir kepolisian ini tidak semuanya tumpah dilakukan pertolongan terhadap masa bencana, tapi kami menugaskan tim khusus kami untuk tetap memonitoring. Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian digelandang ke Mapolda Sumatera Barat. Dan untuk mencegah peredaran lebih lanjut, puluhan kilogram ganja tersebut langsung dimusnahkan di halaman Mapolda Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Penghuni panik ketika kebakaran melanda sebuah toko grosir dan indekos di Kota Makassar. Merambat ke rumah-rumah lain. Tim SAR gabungan evakuasi belasan warga yang terjebak banjir susulan menerjang kawasan Batu Busua, Kota Padang. Saya minta maaf kalau masih ada. Presiden Prabowo meminta maaf kepada warga terdampak banjir di Sumatera karena sejumlah bantuan yang belum terpenuhi. Halo, selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi iNews Pagi hari ini pemirsa, di mana sebuah bangunan toko grosir sekaligus indekos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran dalam menuruki. Sebuah bangunan berlantai 3 yang digunakan sebagai toko grosir barang campuran sekaligus kos-kosan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan termasuk sebuah mobil. Bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Merambat ke rumah-rumah lain karena rumah sangat padat. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 14 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 2 jam kemudian. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, pasalnya toko tersebut dalam keadaan kosong. Tidak ada korban jiwa, penghuni kos-kosan berhasil menyelamatkan diri.
Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang kosmetik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api membakar habis seluruh isi gudang. Sebuah gudang kosmetik di Kampung Bojong, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang yang berisi tabung spray kosmetik dan tabung spray air conditioner. Terjadi kebakaran hari ini. Tak hanya kobaran api, beberapa kali juga terjadi suara ledakan. Tim damkar Kabupaten Bogor dan sektor Gunung Putri yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. 5 unit mobil damkar dan bantuan dari mobil pemadam Kajama diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat tabung gas yang memuai karena cuaca panas. Sementara kalau dugaan penyebab hasil investigasi kami, penyebab dari kebakaran ini adalah titik bakar ini panas, terlalu panas, kan tadi di dalam itu menurut karyawan api itu berasal dari tengah, dan di tengah itu ini banyak ini situasinya tadi jam 11 lewat sekitar setengah 12 itu sedang panas-panasnya, dan lokasi di dalam hanya dibantu dengan blower kecil dan kondisi gedung, kondisi yang memang untuk mengumpulkan panas, menyimpan panas. Ini kelihatannya dugaan sementara itu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini, namun 1 orang karyawan mengalami sesak nafas dan langsung mendapatkan penanganan medis. Sementara kasus ini kini ditangani unit reskrim Polsek Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjebak di dalam mobil saat orang tuanya tengah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU. Orang tua balita yang panik segera meminta pertolongan petugas damkar untuk mengevakuasi anaknya. Seorang balita berusia 4 tahun terkunci di dalam mobil di area SPBU Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dimintai pertolongan berjibaku berupaya membuka sedikit demi sedikit kaca mobil untuk mengeluarkan balita dari dalam mobil. Kejadian bermula saat orang tua balita mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Diduga pintu mobil terkunci secara tiba-tiba saat balita berada di dalam mobil. Orang tua balita yang panik bersama petugas SPBU langsung menghubungi petugas damkar terdekat. Korban yang terjebak anak balita di dalam mobil di SPBU saat pengisian BBM. Alhamdulillah dengan kesigapan tim rescue Kabupaten Bekasi, damkar Kabupaten Bekasi, kurun waktu sekitar 9-10 menit dengan peralatan kami, alhamdulillah pintu mobil bisa terbuka dan evakuasi berjalan dengan lancar. Setelah kurang lebih 10 menit, petugas berhasil mengevakuasi balita yang terkunci dari dalam mobil dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.